Sesi kali ini saya akan sharing tentang pilihan investasi properti. Itu sebaiknya kita milih properti yang luasnya kecil tetapi lokasinya di keramaian, atau yang luasnya besar tetapi di lokasi yang masih sepi, ya, di desa atau di pegunungan atau di daerah-daerah yang belum berkembang, ya. Nah, sebenarnya itu juga tergantung lokasinya lagi sih, lokasinya lagi. Kalau di tengah keramaian tetapi lokasinya nggak bagus itu misalkan di dalam gang gitu ya, atau dekat kuburan. Nah, bisa aja jadi loh di keramaian pun ada kuburan, apalagi kalau di Jakarta, ya. Atau bisa jadi ditusuk sate, ya, sehingga lokasinya kurang bagus, membahayakan penghuninya. Nah, itu juga jadi pertimbangan. Tetapi kalau di daerah yang agak sepi, tetapi misalkan dia di pinggir jalan, kemudian kita tahu di situ ada bakalan rame, ya, bakalan rame, ada rencana tata kota yang cukup bagus, sehingga di daerah itu nanti akan berkembang. Nah, bisa jadi pilih yang di daerah sepi itu dan kemungkinan berkembang, itu juga menjadi alternatif. Tapi kembali lagi, apakah Anda investasinya jangka panjang atau investasinya jangka pendek? Kalau Anda investasi properti itu dalam jangka pendek, artinya untuk jual beli atau untuk ya paling setahun 2 tahun, jualnya santai, habis beli kemudian dibiarin jual pelan-pelan. Nah, tentu saja pilihan luas tanah yang relatif kecil di tengah kota atau daerah ramai itu menjadi pilihan yang cukup bagus dibandingkan kalau Anda tanah yang luas, kemudian Anda ingin buru-buru jual. Nah, itu juga bisa jadi waktu jualnya agak susah. Kecuali kalau memang Anda punya rencana investasi itu cukup panjang waktunya. 3, 5, 6, 7 tahun, bahkan 10 tahun. Kan banyak orang beli properti di daerah pinggiran, pinggir jalan, luas. Nah, begitu ada pelebaran jalan, ada perumahan yang besar-besar di situ, dia akan menikmati keuntungan nilai properti yang dia beli beberapa tahun sebelumnya. Nah, tetapi kalau Anda juga beli di daerah yang sepi, kemudian di kafling-kafling yang di tengah hutan, tengah desa yang jauh, ya, itu menurut saya sih kok relatif susah atau cukup sulit memiliki kenaikan harga yang signifikan gitu ya. Sekarang ini kan banyak orang jual-jual kafling murah, misalkan 50 juta, 100 juta, tapi di daerah, misalkan kalau di daerah Jabodetabek ya, di daerah Bogor, tapi masuknya kampung jauh gitu kan. Nah, itu pertanyaannya untuk apa gitu loh. Kalau misalkan untuk perumahan, kayaknya juga bakal lama naiknya, ya, bakal lama. Tapi kalau untuk perkebunan, apalagi kan sekarang banyak itu kafling-kafling, kafling durian, kafling apalah domba, kafling kurma dan lain sebagainya. Sebenarnya itu juga cukup lama itu, menurut saya ya. Ya, mohon maaf nih, mohon maaf. Ya, barangkali Anda bisa punya pikiran lain atau punya pandangan yang berbeda. Ini pendapat saya pribadi. Jadi kalau Anda beli kafling-kafling seperti itu, bisa jadi agak lama bila Anda untuk menjual lagi. Ditambah lagi misalkan, kalau tiap kaflingnya itu jalannya sempit, ya, jalannya sempit. Jadi ada kafling tanaman gitu ya, kemudian cuma di jalan setapak atau 1 meter 2 meter, kafling tanamin pohon. Nah, itu juga mau berkembangnya cukup sulit. Kecuali kalau memang Anda investasi di sana, kemudian untuk hiburan, untuk senang-senang, akhir pekan, lihat tanaman, ya silakan, itu hak Anda, ya. Tetapi kalau pertimbangannya uang, keuntungan, maka menurut saya pilihan investasi meskipun tanahnya kecil di tengah keramaian, di kota-kota yang strategis itu lebih diutamakan dibandingkan dengan investasi di daerah-daerah yang terpencil atau desa yang bisa jadi perkembangannya itu cukup lama gitu loh. Ya, perkembangan cukup lama sehingga Anda ngambil keuntungannya itu juga butuh waktu yang cukup lama. Demikian Sobat Jamotem. Jadi itu cuma pendapat saya pribadi. Sekali lagi, Anda bisa punya pilihan lain dan silakan, karena itu keputusan di tangan Anda semuanya, ya.
Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.